Dan nama saya Putra Rangga Basuki. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahrul. Perkenalkan, nama saya Brilian Arli Devin. Perkenalkan, nama saya Safarudin. Perkenalkan, nama saya Firly Pranata. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Perkenalkan, nama saya Ariel Sapri Hermawan. Kami dari kelompok 2, kelas 12 MIS Daring dan Pemasaran, ingin menceritakan sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu-Buddha terakhir di Nusantara antara abad ke-13 dan ke-16. Dalam sejarah, Majapahit dianggap sebagai salah satu kerajaan terbesar dan wilayahnya mencakup hampir seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 oleh Raden Wijaya, menantu Kartanegara, raja terakhir Kerajaan Singasari. Puncak kesuksesan kerajaan itu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang memerintah dari tahun 1350 hingga 1389. Di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Papua, termasuk Singapura, dan beberapa pulau di Filipina. Kerajaan juga memiliki hubungan dengan Kamboja, Siam, Burma Selatan, Vietnam, dan Cina. Sumber sejarah Kerajaan Majapahit dapat ditemukan oleh Kitab Negara Kartagama, Paraton, Kitab Kidung, Parasti, dan Berita Cina. Sejarah singkat Kerajaan Majapahit. Konon awal mula Kerajaan Majapahit berdiri setelah runtuhnya Kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang pada tahun 1292 Masehi. Cucu Kartanegara atau Raja Singosari dikalahkan Jayakatwang yang berada di bawah tekanan, yaitu Raden Wijaya, kemudian melarikan diri. Selama pelariannya, ia menerima bantuan dari Arya Wiraja. Raden Wijaya kemudian membuat desa kecil di hutan Trowulan dan diberi nama Desa Majapahit. Nama ini diambil dari nama buah maja yang tumbuh di hutan namun memiliki rasa yang pahit, terkait dengan Hostoria. Seiring berjalannya waktu, desa itu berkembang dan Wijaya diam-diam dikuatkan dengan merebut hati penduduk dari Tumpel dan Daha. Masa kejayaan Kerajaan Majapahit. Meskipun sering memberontak pada tahap awal, Kerajaan Majapahit tumbuh menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa kejayaan kerajaan datang ketika dipimpin oleh Hayam Wuruk tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Kerajaan Majapahit tak luput dari peran Gajah Mada, sang Mahapati yang berhasil menumpas segala pemberontakan dan bersumpah untuk menyatukan Nusantara. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada telah berhasil membuat Panji Majapahit terlihat di seluruh Nusantara, bahkan Semenanjung Malaka. Sumpah Palapa yang dikeluarkan oleh Gajah Mada dilaksanakan dengan wilayah Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung, Malaysia, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, serta Tumasik, Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Raja-raja Kerajaan Majapahit: Raden Wijaya 1293 sampai 1309 Masehi, Srijaya Nagara 1309 sampai 1328 Masehi, Tribuana Tunggadewi 1328 sampai 1350 Masehi, Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 Masehi, Wikramawardhana 1389 sampai 1429 Masehi, Dyah Ayu Kencana Wungu 1429 sampai 1447 Masehi, Prabu Brawijaya 1447 sampai 1451 Masehi, Prabu Wijaya II 1451 sampai 1453 Masehi, Prabu Brawijaya III 1456 sampai 1466 Masehi, Prabu Brawijaya IV 1466 sampai 1468 Masehi, Prabu Brawijaya V 1468 sampai 1478 Masehi, Prabu Brawijaya VI 1478 sampai 1489 Masehi, Prabu Brawijaya VII 1489 sampai 1527 Masehi. Pusat Kerajaan Majapahit. Sebagai kerajaan besar saat ini, Majapahit tercatat telah 3 kali pindah pusat pemerintahan. 3 pusat pemerintahan tetap berada di wilayah Jawa Timur. 1. Mojokerto. Pusat pemerintahan atau ibu kota kerajaan Majapahit yang pertama terletak di kota Mojokerto. 2.
Trowulan. Pusat pemerintahan kemudian berpindah mengikuti masa kepemimpinan Sri Jayanegara, Raja kedua Majapahit. 3. Daha atau disebut Kediri saat ini merupakan kota ketiga dari pusat pemerintahan Kerajaan Majapahit. Kepindahan pusat pemerintahan Majapahit ke Daha berkaitan erat dengan masalah internal di kerajaan dan ancaman dari kerajaan Islam. Kerajaan Damat yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Keruntuhan Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Gajah Mada dan Hayam Wuruk. Sejak saat itu, para penerusnya tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya Kerajaan Majapahit, di antaranya 1. Banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri. 2. Terdapat konflik perebutan takhta. 3. Meletusnya perang. 4. Semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan Kerajaan Majapahit benar-benar berakhir pada 1927 Masehi setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Tragana dan dari Kesultanan Demang. Sejak saat itu wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Peninggalan kerajaan Majapahit. Meski telah runtuh beberapa abad lalu, hingga kini masyarakat modern tetap dapat menyaksikan sisa-sisa peninggalan Kerajaan Majapahit. Saksi bisu kejayaan Majapahit muncul dalam berbagai rupa seperti situs candi, kitab, dan arsitektur. Contohnya situs Trowulan, candi, prasasti. Ya, itulah sejarah singkat tentang Kerajaan Majapahit dari kami kelompok 2. Sekian dan terima kasih.